403, Episode 76 Kitab Wahyu, 5. Skenario akhir. Bertindak seolah-olah mereka sudah tahu apa yang saya inginkan, kedua Dokaebis yang mengenakan pakaian formal hitam dan putih yang kontras mendesak saya untuk mendapat jawaban. Kamu harus memutuskan sekarang, mati di tempat ini, atau pergilah ke skenario akhir bersama kami. Dokaebis hebat, Heoju dan Heoshe. Saya tahu beberapa hal tentang dua saudara Dokaebi agung ini. Iya, mereka memang sering muncul di paruh kedua, cara bertahan hidup. Selain itu, meskipun, untuk berpikir, mereka akan menyebutkan, skenario akhir, dengan bibir mereka sendiri. Tampaknya Dokaebis akhirnya bersiap-siap untuk akhir dunia ini juga. Sama seperti konstelasi dan inkarnasi berulang kali berjuang untuk memastikan kelangsungan hidup mereka, para pendongeng juga punya cerita yang perlu mereka sampaikan dengan biaya berapapun. Dan Dokaebis hebat sedang bersiap-siap untuk cerita terakhir itu. Skenario akhir, apa yang mereka bicarakan? Han Suyong sepertinya tidak tahu. Dirinya dari pergantian 1863 pasti tidak memberitahunya tentang itu, tampaknya. Saya ingat versi Han Suyong, mengenakan mantel putih yang sama persis dengan saya. Orang yang teliti itu tidak akan melupakannya, jadi kemungkinan besar pilihannya disengaja. Terlalu panjang untuk dijelaskan sekarang. Saya tidak bisa mengatakannya, namun, dia mungkin percaya bahwa tidak tahu akan lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri pada putaran ketiga. Saya merasa sedikit aneh setelah mengingat Han Suyong dari belokan ke 1863 setelah sekian lama. Giliran itu, ketika saya pergi mengunjunginya, sudah menghadapi pertempuran terakhirnya. Apakah Han Suyong selamat dari pertempuran itu? Jika dia melakukannya, orang seperti apa dia sekarang? Aku menggeser kepalaku untuk menemukan Yu Jung Hyok menatapku. Apakah Anda akan menerima tawaran mereka? Anda benar-benar bertanya kepada saya itu. Seolah dia tahu itu, dia memalingkan kepalanya. Dia tampak seolah-olah menyesali sesuatu. Jika aku menerima tawaran itu, maka dia mungkin akan melontarkan kepalaku saat ini juga atau semacamnya. Sementara itu, Dokaebis hebat masih menungguku. Keputusan Anda. Yah, aku yakin kamu sudah menebaknya. Tidak, terima kasih. Dan alasanmu adalah. Karena itu mencurigakan. Mencurigakan. Dari awal, tawaran itu sendiri aneh. Menyerah pada perang besar orang suci dan iblis, dan Anda akan membawa saya ke skenario akhir. Tidak bisakah Anda benar-benar melihat apa yang hilang dari itu? Anda seorang pendongeng, namun tingkat pemahaman Anda terhadap fabel saya sangat rendah. Petik 2. Dokaebi besar Heoshe menatapku dengan tercengang, sebelum menatap Dokaebi besar Heoju. Yang terakhir menganggukkan kepalanya dan berbicara. Jika kamu menerima tawaran itu, maka kami akan meminjamkan bantuan kami untuk memastikan kelangsungan hidup setiap anggota yang hadir di tempat ini. Baik Yu Jung Hyok dan Han Suyong menatapku secara bersamaan pada deklarasi yang tak terduga itu. Sebuah jalan yang akan menyelamatkan semua orang dari yang ada di sini, ditambah membawa kita langsung ke skenario final. Bahkan jika itu Biro, tidak akan melakukan hal seperti itu seperti yang kamu miringkan keseimbangan probabilitas. Itu adalah sesuatu yang harus kita khawatirkan. Ini bisa menjadi kesempatan sekali seumur hidup, kesempatan untuk menyelamatkan semua orang dan mencapai skenario final. Tawaran yang begitu menggoda sehingga orang bahkan tidak berani berpikir untuk menolaknya. Bahkan saat itu, kepala saya lebih dingin daripada sebelumnya. Kedengarannya kamu berada dalam situasi yang sangat ketat sekarang. Tentunya, saya menyerah pada perang besar Science and Demons tidak bisa menjadi segalanya untuk tawaran Anda. Petik 2. Kurung siku buka titik-titik. Aku harus menandatangani kontrak stream dengan kalian sebagai gantinya. Apakah saya benar? Kontrak aliran, suatu jenis kontrak yang saya miliki dengan Bihyung pada suatu waktu. Kedua Dokaebis hebat membentuk ekspresi terkejut. Saya memutuskan untuk mendaratkan pukulan lagi. Untuk menjadi final storyteller, kamu mencoba mengambil fabelku dan menggunakannya, bukan? Kurung siku buka titik. Bagaimana kamu tahu hal-hal seperti ini? Aku tidak tertarik dengan tawaranmu. Lalu, kelompokmu akan mati di sini. Kami tidak tahu itu. Bukankah kamu mengatakannya sebelumnya? Ini, hampir, jaminan. Kalau begitu, ada kemungkinan sangat rendah bagi kita untuk tidak mati. Petik 2. Apakah kamu tidak melihat bencana dari garis dunia lain? Kali ini, giliranku untuk terkejut. Tampaknya Dokaebis Agung sekarang lebih atau kurang sadar akan peristiwa pergantian regresi 1863. Naga kiamat bukanlah bencana sederhana yang bisa dihentikan oleh satu konstelasi atau nebula. Saya tahu itu. Aku tahu betapa mengerikannya status naga itu. Ya, saya langsung merasakannya kembali di garis dunia masa depan, bukan? Meski begitu, saya masih tersenyum. Saya pikir membuat skenario menghibur adalah tugas dari Dokaebi. Anda hanya harus bersiap-siap untuk memulai siaran. Seolah bereaksi terhadap kata-kataku, Biyu muncul di udara dengan, tada. Baat. Banyak rasi bintang tercengang dengan pilihanmu. Sejumlah kecil rasi bintang percaya bahwa kamu gila. Konstelasi, Abyssal Black Flame Dragon, sedang terkekeh.
Paus besar komunitas sponsor telah mensponsori 300.000 koin untuk semangat ambisius Anda. Seperti yang diharapkan, berkat besarnya situasi, jumlah sponsor yang masuk juga terbukti cukup besar. Dok Kaibi Agung memelototiku dengan mata yang tak terbaca sedikit, sebelum perlahan menghilang dari pandangan. Kamu akan menyesali keputusan ini. Sosok mereka tersebar seperti asap. Dan dengan itu, metode tertentu untuk menyelamatkan setiap teman saya telah menghilang bersama mereka, juga. Kurung siku buka. Ketegasanmu selalu mengejutkanku. Bahkan Surya tampaknya terkesan dengan keputusan saya kali ini. Saya melihat Gabriel yang tidak sadar di tangan saya. Han Suyong, menatapnya, bertanya padaku. Kim Dokja. Apa sekarang? Apa yang kamu inginkan? Petik 2. Kamu sudah memikirkan ini sejak lama dan sulit sebelum menjawab, kan? Itu bukan karena simpati murahan atau aliran darah sesaat atau semacamnya, kan? Petik 2. Aku mengangguk. Petik 2 titik. Dalam hal ini, baiklah. Jejak kebencian samar bisa dirasakan dari nada suaranya. Saya berbicara, tidak apa-apa bagimu untuk marah. Bagaimanapun juga, saya menolak peluang yang luar biasa. Petik 2. Petik 2 petik 2. Namun, dengan tidak melakukan itu. Ya, tentu saja, Anda punya alasan sendiri. Sejujurnya, saya tahu Anda akan mengatakan tidak. Petik 2. Apa, mengapa? Balasan Han Suyong yang penuh nafas diikuti oleh Yu Jung Hyok. Karena itulah caramu beroperasi, dasar bodoh. Melihat dia memelototi saya dengan matanya yang biasa, saya langsung menyadari apa yang harus dilepaskan oleh keduanya. Baik, inilah bagaimana saya menjalani hidup saya. Dan bukan bagaimana Han Suyong atau Yu Jung Hyok menjalani hidup mereka. Petik 2. Titik. Tentu, metode semacam ini memang sesuai dengan fabel bodoh dari yang terbaik. Saya pasti merekam acara hari ini di memoir saya nanti. Jelas, setelah selamat dari tempat ini, itu. Petik 2. Kamu lebih baik khawatir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Han Suyong dan Yu Jung Hyok, dua orang yang sangat berbeda. Saya menyadari sesuatu saat itu. Saya berhasil sampai sejauh ini karena keduanya hidup dengan cara mereka sendiri, menghormati keputusan saya dengan cara mereka sendiri. Saya mulai berpikir, dengan adanya dua orang ini, mungkin tidak semua harapan hilang. Anggota dari KAM yang sama bentrok. Poin kekacauan saat ini, 96. Bunga api masih terbang di langit. Pertempuran yang terjadi di dalam bola abu-abu itu seharusnya sudah mereda sekarang. Yang baik dan jahat, yang berencana untuk bertahan hidup dengan mendorong dunia ini menuju kehancuran, akan segera mengungkapkan diri mereka dari sana. Han Suyong bertanya, apakah kita akan menghentikan itu? Yu Jung Hyok menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin untuk menembus bola itu dari luar. Lalu bagaimana? Kita tidak bisa menghentikan poin chaos dari mencapai angka 100. Naga kiamat akan hidup kembali. Dan dengan itu, Freestyle Flick akan dimulai. Petik 2. Sentakan ekor pertama. Sepertinya Yu Jung Hyok tahu tentang bencana itu. Saya teringat ramalan naga kiamat yang muncul dalam cara bertahan hidup. Dari pusat neraka terpanas, naga dengan 7 kepala dan 10 tanduk akan terbangun. Ini akan menjadi naga di antara naga. Pemimpin semua naga yang lahir di pusat chaos, dan kebencian tertua di dunia. Dragon naga akan melihat langit dan bumi satu kali, sebelum mengibaskan ekornya. Sentakan ekor tunggal itu akan menyebabkan bintang-bintang jatuh, dan satu arah dunia menghilang. Kembali pada belokan ke 1863, saya tidak bisa menyaksikan gerak ekor itu. Saat itu, naga kiamat tidak dalam keadaan pulih sepenuhnya. Namun, keadaan akan berbeda kali ini. Yu Jung Hyok berbicara dengan nada suara yang tegas. Kami tidak punya pilihan lain selain melawannya secara langsung. Persetan, saya tahu Anda akan mengatakan sesuatu seperti itu. Petik 2. Han Suyong terdengar pasrah dalam jawabannya. Anggota dari KAM yang sama bentrok. Poin kekacauan saat ini, 98. Hanya 2 poin lagi yang tersisa di Chaos Points. Saya melihat teman saya bergegas ke sini dari kejauhan. Ah Jusi. Dok Jahyung. Saya melihat Shin Yuseng dan Yi Gilyong, dan Yi Jihye memimpin kapal perang serta Jong Huiwon. Uril menemani mereka, ekspresinya rumit. Dia melihat Gabriel di tanganku dan terkejut luar biasa. Kurung siku buka. Titik. Griril. Saya menyerahkan Archangel yang terluka padanya. Saya cepat-cepat melihat teman saya terlebih dahulu karena tidak ada banyak waktu untuk penjelasan terperinci. Ah Jusi, apakah naga kiamat benar-benar akan bangun? Aku mengangguk. Seolah ingin menanamkan disiplin, Han Suyong mulai berteriak. Kalian semua harus siap untuk ini. Ini tidak akan menjadi piknik. Petik 2. Kapan itu pernah terjadi? Bersamaan dengan balasan Yi Jihye, para sahabat dengan cepat selesai dengan persiapan. Semua orang, Han Suyong, Yu Jung Hyok, Shin Yuseng, Yi Gilyong, Jong Huiwon, dan Yi Jihye, semuanya membawa ekspresi yang keras dan tekun. Akhirnya, saya mengalihkan pandangan saya ke wajah Yi Hyun Seong yang masih tidak sadar. Anggota dari KAM yang sama bentrok. Poin kekacauan saat ini, 99. Dan kemudian,
Kebangkitan naga kiamat yang dekat sudah dekat. Banyak rasi bintang dalam keadaan teror. Rasi bintang telah jatuh ke keadaan kacau. Nebula, bersiap-siap untuk bencana. Nebula, bersiap-siap untuk bencana. Nebula, adalah. Gugu. Sesuatu dari jauh di dalam pulau menggeliat, menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat. Rasanya seolah-olah semuanya sekarang diselimuti sayap-sayap raksasa, pemandangan di sekitarnya terasa seperti genting menggantung seolah-olah itu adalah blok yang tidak pas. Fabel yang lebih kecil sudah mulai mogok sedikit demi sedikit. Seolah ingin menghilangkan nama semua, malapetaka, yang telah ada sejauh ini, sebuah dongeng besar mulai bangun. Kim Dokja, yang paling berbahaya saat naga kiamat terbangun adalah konstelasi. Petik 2. Menurut ramalan itu benar. Dan kau seorang rasi bintang. Versatile Flick akan menghancurkan arah di langit. Sederhananya, semua bintang dan konteks untuk pengubah yang ditemukan dalam lokasi yang berlaku akan dihancurkan. Han Suyong mulai menyeringai. Hei, Kim Dokja, kamu ke arah mana lagi? Timur, atau apakah itu barat? Jika Anda beruntung, saya kira Anda akan menjadi orang pertama yang mati. Petik 2. Itu mungkin benar. Jadi, saya lebih baik berdoa untuk keselamatan saya sebelum saya mati. Petik 2. Petik 2 titik. Omong kosong apa yang kamu keluarkan sekarang? Tunggu, apa kamu dan kenalan naga kiamat? Petik 2. Meskipun nada suaranya tidak terlalu bagus, mata Han Suyong berbinar cerah, namun saya memutuskan untuk memuaskan harapannya. Kau tahu, naga kiamat sebenarnya tidak merujuk pada naga spesifik. Seperti halnya kebaikan paling kuno, atau kejahatan paling kuno, tidak merujuk pada rasi bintang tertentu, naga terakhir dari kitab Wahyu, hanya merujuk pada dongeng besar itu sendiri. Petik 2. Tunggu sebentar, bukankah itu berarti? Petik 2. Pada saat ini, belum diputuskan, siapa yang akan menjadi naga kiamat. Rahang Han Suyong sedikit jatuh. Poin kekacauan saat ini, 100. Poin kekacauan telah mencapai batas. Seiring dengan sensasi dingin yang merambat di punggungku, seluruh dunia mulai mewarnai dengan warna hitam pekat. Aura yang mengancam pecah dari bawah permukaan mulai merambah ke seluruh pulau. Dari neraka terpanas, Istana Naga Iblis membuka pintunya. Sinar cahaya yang menyilaukan meledak keluar dan ruang di sekitarnya hancur. Bayangan raksasa mulai muncul dari sana. Setelah mengecualikan makhluk setingkat dewa luar, masih ada monster lain di dunia ini yang berhasil mendekati kekuatan rasi bintang atau Transcenders. Puncak semua jenis monster di dunia. Go-ho-ho-ho. Auman naga, yang mampu membekukan tubuh pendengar, bergema. Bayangan kota-kota yang hancur tampaknya berlalu dengan cepat, ketika Raja Naga kuno yang telah dilupakan dalam periode waktu yang lama mulai bangun. Kuahak. Rasi bintang yang tersambar Dragons, Brites menjerit saat mereka berubah menjadi abu. Ratusan bayangan drakonik menyelimuti langit, rasi bintang dari ketakutan ketika mereka mengalami riak-riak dari status yang luas. Setiap orang dari mereka adalah Raja Naga, sama dengan kekuatan dari sebuah konstelasi. Semua naga yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di sini, berharap untuk dipilih sebagai naga kiamat tunggal yang ditugaskan menghancurkan dunia ini. Great Fable, Final Dragon of the Reflection, telah mulai bercerita. Dongeng besar, naga terakhir dari kitab Wahyu, telah mulai memilih naga bencana. Saya menatap tontonan yang luar biasa itu dan berbicara. Kita memiliki naga di antara kita, bukan? Xin Yuseng menatapku setelah mendengar aku berbicara. Ada naga dengan baju besi logam tebal menutupi seluruh sosoknya yang duduk di sebelahnya. Raja Naga tingkat 1, Naga Chimera. Berkat perawatan rajin Xin Yuseng, itu menjadi cukup kuat untuk tidak didorong oleh rasi bintang biasa. Naga yang lahir di dunia iblis dunia, dengan keras meraung ke langit di atas. TL, itulah yang tertulis di mentah. Han Suyong menyaksikannya terbang ke langit dan bertanya padaku. Kamu benar-benar berpikir pria itu akan menjadi raja? Aku menggelengkan kepala. Tentu saja, naga Chimera memiliki tingkat pertumbuhan yang luar biasa, tapi masih terlalu dini bagi makhluk itu untuk menjadi kandidat yang layak untuk peran naga kiamat. Lalu, kenapa kamu begitu percaya diri? Kita masih punya satu lagi, kan? Apa? Di mana? Han Suyong membentuk ekspresi yang agak bodoh. Tapi kemudian, tangan kanannya mulai bergoyang-goyang seolah-olah itu menanggapi sesuatu. Tepat di detik berikutnya, langit kosong terbelah lebar, dan kegelapan hitam pekat meledak dari dalam. Lusinan naga di dekatnya berteriak dengan menyedihkan dan jatuh. Langit berkedip-kedip seolah-olah kegelapan telah menguasainya, dan sambaran petir hitam jatuh ke bumi. Melalui celah jurang, sesuatu mulai menampakkan dirinya. Itu adalah naga, ditutupi oleh sisik elegan yang tampaknya dibuat dari obsidian murni. Status yang bahkan tidak bisa disamai oleh naga kuno lainnya, mata berkilau seperti batu rubi merah, setiap kali sayapnya, yang tampaknya terukir dari kegelapan itu sendiri, mengepakkan, nyala api hitam yang menyelimuti langit. Saya menatap makhluk hidup yang memiliki bentuk yang indah, ramping dan berbicara. Mari kita semua berdoa agar sponsormu muncul sebagai pemenang. Itu adalah keberadaan yang paling dekat dengan menjadi naga kiamat pada saat ini. Konstelasi, Abyssal Black Flame Dragon, telah menjelma ke dalam skenario. Fin.